Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana teman-teman dengan Idul Fitrinya? Semoga mendapatkan semangat silaturahim, karena biasanya setelah silaturahim itu ada semangat yang membara begitu ya. Kita bertemu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, begitu berkumpul, kemudian kadang-kadang kita bertukar cerita, kemudian suka ada semangat baru lah, semangat lebih ya. Kadang-kadang perasaan, kita katakanlah quote and quote hasad gitu ya, itu bisa menyemangati kita begitu. Jadi kadang-kadang kita melihat orang lain, ada beberapa aspek yang mengalahkan kita begitu ya. Dan itu harusnya menjadi semangat. Apalagi kalau itu bukan hasad ya, tetapi adalah ghibthah. Jadi semangat karena kita bertemu dengan teman kita, ternyata dia itu aktualisasi dirinya sudah lebih bagus ya. Sebaiknya kita merasa terpecut begitu. Nah, itulah diantaranya ya. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan barokah, kita semua mendapatkan barokah silaturahim dan mendapatkan Idul Fitri yang baik, yang bagus. Terutama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, atau minimal mengampuninya, memaafkannya selama Ramadan yang telah lalu. Baik, sekarang kita akan membahas satu video yang viral ya. Video ini dibuatnya itu oleh tim Tempo, yang mana membicarakan mengenai hal yang pernah viral, yaitu tembok Kratapan Solo. Tadinya saya mau bikin judulnya itu Lebaran di tembok Kratapan Solo ya, tapi ternyata memang Jokowi tidak ada di Solo. Katanya sih lebarannya di Jakarta. Ya mungkin karena wapresnya di Jakarta, ya anak kesayangannya di Jakarta, atau apalah yang menjadikan alasan Jokowi itu berlebaran di Jakarta, saya tidak tahu, cuman beritanya itu ada. Nah, akhirnya yang beda dari video ini bukan isinya tapi judulnya. Saya tidak memakai judul itu. Entah apa nanti judulnya akan saya simpan ya. Cuman ini menarik karena by the way ya, di kolom komentar saya itu suka ada, siapa ya namanya ya, yang suka komentar itu bahwa di Solo itu rumahnya Jokowi itu ada caloknya. Jadi orang-orang yang datang ke Solo sepertinya itu dilihat dilihat orang yang sedang berlibur begitu ya. Kemudian ada di suatu masjid itu suka ada calonnya. Yuk, yang mau ketemu Jokowi saya antar begitu. Nah, saya tidak menyangka itu berbohong ya. Saya nggak nyangka itu berbohong. Cuman ya saya kira itu hal yang tidak akan mendapatkan atensi. Nah, ternyata setelah ditelusuri oleh Tempo, ini mendapatkan atensi luar biasa. Yang nonton ini ratusan ribu. Dan saya kira akan sangat baik ini diangkat juga karena terus terang ya, salah satu hal menjijikan dari Jokowi yang dia lakukan setelah dia turun dari kepresidenan adalah mengangkat anaknya menjadi wakil presiden, dan oleh karena itu dia harus senantiasa menjaga elektabilitasnya. Nah, ini tidak pernah kita temukan di presiden-presiden sebelumnya, dan ini menjijikan bagi saya ya, karena pada akhirnya menunjukkan Jokowi itu tidak mau melepaskan taring kekuasaannya, karena mungkin salah satu alasannya itu banyaknya permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Nah, kita akan lihat saja bagaimana perbincangan kedua orang ini dari Tempo ya. Ini sepertinya informasinya menarik dan kita bisa komentar sedikit lah di tengah-tengah videonya. Kita simak. Sudah pergi ke sana? Yes. Ya kan? Pram juga sudah lebih dulu ke sana sebelum gue ke sana. Oke. Dan mendapatkan kaos cenderamata dari pas pampresnya Presiden ke-7 Jokowi. Coba Pram diceritakan. Baik, sebentar. Ini kalau tidak salah Aiman juga katanya sih sudah datang ke sana. Cuman tidak terlalu luas beritanya. Apakah betul atau tidak? Tuliskan di kolom komentar ya. Aiman itu datang ke sana atau tidak. Cuman kalau datang, sekarang saya baru ngeh begitu ya. Seorang jurnalis kan. Aiman Wicaksono itu kan jurnalis. Itu wajar kalau datang ke sana karena memang sepertinya ingin merasakan atmosfer
pagar ratapan Oslo. November lalu ya, akhir November kalau nggak salah gue tuh datang ke Solo gitu dan di situ gue iseng loh sebenarnya lagi ke rumah orang tuanya temen gue gitu dan terus kemudian iseng gue pengen tahu di mana sih itu rumahnya Jokowi gitu kan, pengen lihat lah. Iseng aja lewat, terus gue turun dari mobil gitu ya di depan rumahnya, sempat ngevlog juga, terus kemudian tiba-tiba ada pas pampresnya kayaknya datang gitu dan ngasih gue kaos gitu. Dan ternyata gue baru tahu belakangan dari Cica nih. Yes. Ternyata gerak-gerik semua yang datang ke sana itu dipantau gitu ya. Betul, karena ada Oke. kamera CCTV, ada kamera pengawas lah ya Ya. di atas gerbang kayu itu, Pram, yang kalau lu tahu tuh ada gerbang kayu yang tertutup. Nah di situ Yang ada, depannya ada kursi itu ya. betul, ada kursi spot foto itu ada kamera yang mengawasi gerak-gerik pengunjung gitu, dan ya dia jalan-jalan. Kalau misalnya kita kesini, dia ikut kesini gitu. Rupanya di baliknya itu ada ruangan pengontrol. Nah sebelum Oke. sampai ke sana, Nah itu wajar ya demi keselamatan Pak Jokowi. baru tahu dari Cica ternyata pas pampresnya mengenali gue ya. Betul, iya, iya. iya. Jadi ceritanya ada beberapa pas pampres yang kemudian kasak kusuk ketika lu kesana, Pram. Oh, oke. Itu Uncle Pram bukan sih gitu, karena lu pakai masker kan? Enggak pakai masker Lu waktu pakai itu. masker, terus dilepas, terus pakai lagi. Oh iya. Malu kelihatan gitu ya kan. Atau takut lu? Itu jurnalis undercover ya. Undercover. Aku cuman gue juga yakin lah nggak mungkin lah digebukin di sana gitu kan. Tapi habis itu baik tuh pas pampresnya tuh gue dikasih kaos tulisannya militan gitu Oh, kan. ada gambar. kaligramnya juga. Betul, ada pokoknya ada muka pria Solo ini lagi Iya, gitu kan. Jokowi. Dan kemudian ya udah, tapi gue juga lupa tuh naruh di mana tuh kaos gitu. Menarik sih melihat. Baik sebentar, berarti kan pendukung Jokowi ini sekarang disebutnya militan. Itu gelar yang disematkan Jokowi terhadap orang-orang yang militan terhadap Jokowi. Itu bahasanya sudah jelek ya, militan. Sudah jelek itu untuk seorang figur di negara demokrasi. Buruk. Sebagai merchandise para pengunjung gitu, Pram. Karena tulisan di kaligramnya itu menggambarkan pemerintahan Jokowi. Iya. Waktu itu infrastruktur, terus Indonesia maju. Terus yang paling menarik ada satu kalimat, ada satu kata, religius. 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 Jokowi itu Hah? Religius. religius ya. Nah itu. Mukanya nggak percaya kalau Jokowi itu religius. Jokowi itu religius. Aduh, Jokowi itu tahu. Kalau saya semakin sini semakin melihat begitu, ini tuduhan betul-betul tuduhan. Jokowi itu kejawen. Ini tuduhan saya ya. Dan apakah saya bisa membuktikannya? Ya saya bisa memberikan analisis saya bahwa Jokowi itu kejawen. Tapi sepertinya ini juga bukan rahasia umum lah ya. Jadi kalau misalkan kejawen itu religius, ya enggak, spiritualis ya mungkin iya begitu ya. Dia punya spirit. Cuman kan religius enggak. Lawang jadi imam di Tasik aja. Acak-acakan bacaannya Jokowi itu ya. Sholatnya juga Oke, acak-acakan jadi, juga. Ya itu, nah, pas gue lagi udah selesai nih, udah mau balik ke mobil nih, terus ada mobil yang lewat gitu kan, terus nggak lama kemudian, dia kayaknya merhatiin gue gitu ya. Nah nggak lama kemudian masuklah pesan dari Cica, Ya. isinya mengabarkan bahwa ajudannya Jokowi itu bertanya apakah gue ada di Solo atau enggak gitu ya. Ya. Nah habis itu diundang sama dia untuk ketemu, ya sempat ngobrol-ngobrol gitu. Cuman ya waktu itu baru penjajakannya, baru ngobrol-ngobrol aja gitu. Saat itu ada Jokowi nggak, Pram, di sana? Kalau kata Syarif ya, Ya. Kompol Syarif ya, Kompol Syarif Fitriansyah. Ya. dia bilang Jokowi lagi berada di rumah yang lain. Ya, betul. Jadi rumahnya Jokowi bukan cuma di situ kan? Bukan. Jadi ternyata Jokowi sehari-hari tidak tidur di situ, Pram. Oke. Ada rumah lainnya yang namanya Gria Sedah Mirah. Jaraknya sekitar 4 km dari Jalan Kutai Utara 1 Sumber ya, dari rumahnya Jokowi, yang dia pakai dengan keluarganya untuk menginap di sana atau untuk bermalam Baik. di sana. Jadi Oke, sebentar. Pantesan ya Bu Iriana itu jarang kelihatan dan sering sekali kita itu mendapati Jokowi sampai di lokasi tersebut itu turun lewat pakai mobil begitu. Tapi saya kira itu wajar ya karena memang tidak ada privasi mungkin di situ ya di rumah itu. Tapi kita kan pada akhirnya tertipu karena itu vis-a-vis rumah
sama dengan kediaman gitu ya, tempat menetap. Nah itu susahnya bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa Indonesia itu kalau rumah itu ya sebutnya rumah. Kalau di bahasa Inggris kan minimalnya ada home, ada house begitu ya. Kalau house memang belum tentu ditempati menetap. Kalau di bahasa Arab ada dar, ada bait. Itu berbeda kalau di Indonesia rumah-rumah. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Jokowi itu menipu. Cuman kita merasa tertipu saja, kirain itu rumahnya. Dalam pengertian his home begitu ya, bukan his house. Kalau his house ya iya. Kalau his home kan bukan ternyata ya, karena tidak tinggal di situ juga, nggak tidur di situ. Iriana, kemudian Jokowi dan keluarganya yang bermalam di Solo itu tinggalnya di Gria Sedah Mirah itu. Jokowi menjadikan rumah Kutai Utara 1 itu sebagai kantornya. Kantornya. Emangnya dia kerja apa? Menerima tamu. Oh, kerjanya menerima setiap tamu. hari. Baik. Betul. Nah itu kita merasa tertipu ya, kalau itu hanya dijadikan kantor dalam pengertian tidak pernah tidur di situ, dia hanya di sana, ya tertipu lah. Ini salah satu jenis tipuan lagi karena memang diberitakannya kan rumah Jokowi, kediaman Jokowi. Jadi kerjaannya dia sekarang khusus ya? Among tamu gitu, kayak resepsionis dong berarti menerima tamu. Enggak. Jadi sebetulnya rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1 itu dipakai memang untuk menerima tamu dan wisatawan. Tamunya macam-macam ya, Pram. Ada pejabat, ada politikus, ada mantan relawannya, ada relawan yang sekarang masih eksis dan lain sebagainya. Hampir setiap hari Jokowi menerima tamu di situ. Dan juga wisatawan dari berbagai daerah berkunjung ke sana. Mungkin kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu itu ramai sekali soal tembok ratapan, Pram. Tembok ratapan. Oke. Tembok Sebentar ini kan salah satunya yang jadi brokernya juga Habib juga kan. Habib siapa? Habib Hussein kalau tidak salah kemarin itu ya. Dari mana tuh? Ya itulah. Tuban kalau tidak salah kemarin. Yeru Solo, diplesetin begitu ya. Yeru Solo, oke. Yeru Solo, Ini menarik. karena ada konten-konten di media sosial yang beredar, anak-anak muda yang memperagakan pose mirip seperti di Yerusalem, di tembok ratapan di Yerusalem. Yang begini, terus ternyata mereka juga membawa bunga dan sebagainya, kayak ziarah gitu, Pram. Bunga. Ini Itu ngunjungin Jokowi atau ngunjungin kuburan bawa bunga segala? ya itu bentuk satir ya. Oh, bentuk satir. Karena di Google Maps juga rumah Jokowi itu kemudian ditandai sebagai tembok ratapan Yeru Solo. Waktu itu sempat ada Yeru Solo dan ternyata setelah gue juga sempat ke Solo kan kemarin awal Maret ya, dan ketemu dengan beberapa orang di sana, beberapa di antaranya timnya Jokowi ya di sana, dan mereka bercerita kepada kita gitu bahwa orang-orang yang membuat konten Yerusalem Solo itu, Yeru Solo itu dipanggil oleh polisi, ditanya-tanyai apa maksudnya, mereka dari mana dan sebagainya. Nggak ditahan sih, tapi kemudian mereka diinterogasi aja gitu. Mereka ini dari mana dan maksudnya apa. Oke, itu kan bukan tugasnya polisi. Ini semakin menguatkan lagi polisi itu sama Jokowi sudah begini ya. Itu apa coba orang mengadakan parodi seperti itu ya. Kemudian kok dipanggil sama kepolisian? Ya apa? Maksud polisi apa? Jadi kalau bagi saya begini, bukan apa maksud kamu bikin seperti itu. Lawang Jokowi yang membuka kantornya itu kan Jokowi yang buka. Kemudian ada orang di situ mengekspresikan apa yang diekspresikan, kan wajar. Yang jadi pertanyaan, ngapain polisi panggil orang itu? Itu justru yang jadi pertanyaan. Lah, macam-macam aja ini. Ya ternyata menarik juga ya. Gue pikir tuh tempat tinggal Jokowi gitu. Ya betul. Awalnya, tapi ternyata disitulah dia berkantor untuk menerima tamu. Wah, berarti memang ada kerjaan baru ya? Ya, dari beliau ini. Ya, setiap hari ada puluhan sampai ratusan orang yang datang, Pram, dari berbagai daerah. Memang tidak setiap jam ya. Jadi sebetulnya Jokowi berkantor di situ di Jalan Kutai Utara 1 itu setiap jam 10 pagi sampai sekitar setelah azan maghrib. Setelah jam 6 sore. 10 to 6. 10 to 6. Kalau tidak keluar kota dan sebagainya, atau kalau tidak belusukan, karena dia masih belusukan gitu kan. Emangnya masih perlu ya dia belusukan gitu ya? Sebagai terapi. Terapi Setelah pasca menjadi presiden, setelah pensiun sebagai presiden, Jokowi itu merasa masih perlu untuk bertemu dengan masyarakat karena dulu setiap hari Jokowi bertemu dengan masyarakat. Kemudian sekarang dia masih merasa perlu untuk juga bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Makanya ada
beberapa momen dia belusukan. Kemarin Sebentar. Ini sangat terlalu banyak informasinya ya. Jadi ya nggak salah, bagus ini bagus. Kalau kata orang sekarang daging semua gitu. Ini informasi baru yang masuk kepada kita dari kegiatan jurnalistik beliau-beliau ini begitu. Ini bagus sekali. Informasinya banyak. Nah, dari informasi yang didapatkan kan ini Jokowi berkantor di situ. Cuman di framingnya ke kita kan itu rumah. Jadi seolah-olah Jokowi itu open house begitu ya. Rumahnya terbuka padahal itu kantor. Penipu emang bangsat. Aduh, istilah Agung. Kalau orang Sunda bilangnya begitu ya. Penipu emang Jokowi ini. Apa ya? Penipu memang, kelas ulung. Siapa Jokowi ini? Ya cuman saya juga tidak bisa menyalahkan yang namanya dia politikus. Kemudian mungkin di belakangnya juga ada tim yang membentuk citranya Jokowi. Cuman ini yang bikin menjijikan juga. Jokowi ini sekarang kan di frame seperti orang soleh ya. Itu framingnya demikian. Emak-emak yang suka ziarah, yang suka datang kepada para wali begitu ya, yang suka datang kepada para kiai, itu diambil tuh sama Jokowi, dijadikan bahan marketing sama yang bersangkutan itu ya, sama Joko Widodo itu. Ini salah satu hal yang unik, dan kita akan melihat sepertinya ini akan terus bergulir sampai kemudian lebih besar lagi karena demi kepentingan ini elektabilitas ya, sebagaimana akan dibahas ini atau sedang dibahas ini. terakhir ya, waktu Ramadan itu bagi-bagi sembako dan THR di Pasar Kliwon di Solo. Ini namanya post power terapi ya. Post power terapi. Loh, biasanya post power syndrome nggak sih? Iya, itu ya Anda yang bilang gitu kan, bukan saya yang bilang. Oh enggak, saya kan menanggapi Anda ya, Pak. Ya. Post power terapi. Iya. Oke. Ya, mungkin karena beliau memang hobinya dulu belusukan gitu sehingga ini sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Gitu ya. Tapi lo melihat nggak sih ada? Sebentar, kalau saya melihatnya lain ya, agak sulit sih dalam pengertian Jokowi ini bagi-bagi sembako lah. Masa orang bagi-bagi sembako mau dituduh pencitraan begitu ya. Cuman ya salahnya Jokowi sendiri lah. Dia itu tidak genuine, tidak murni, sampai-sampai memframing kantor sebagai rumah juga dilakukan sama Jokowi. Jadi pada akhirnya kalau misalkan sampai suudzon kepada Jokowi itu, kadang-kadang kita tidak memiliki basis untuk menuduh Jokowi ya. Kadang-kadang memang karena apa yang dilakukan itu udah kebiasaannya, bukan apa yang nampak sebenarnya. Jadi kayak kata orang-orang begitu ya, sen kili berokanan. Kadang-kadang ya bagaimana kita mau membuktikan bahwa misalkan kemarin Jokowi itu bagi-bagi duit itu adalah sebuah upaya untuk menarik hati masyarakat, bukan memang kebaikan dari Jokowi. Dari mana kita bisa menyimpulkan itu? Kan nggak bisa, itu kan niat seseorang begitu. Tapi karena itu yang melakukannya Joko Widodo, yang mana sen kiri belok kanan. Jadi kalau misalkan membagikan berarti sogok, membagikan uang berarti menyogok begitu ya. Ini bagi-bagi begitu ya, memberi padahal mengupah begitu, atau dia itu memberi padahal membeli. Nah, itu udah biasa, sen kiri belok kanan. Makanya jangan sampai Anda itu memiliki suatu identitas begitu sebagai seorang pembohong kayak Jokowi ini. Pada akhirnya kalau seperti itu, meskipun Anda benar, akan dipandangnya salah karena orang-orang tatkala melihat Anda sen kiri, orang-orang akan mengantisipasi Anda itu belok kanan. Karena sudah biasa seperti itu. Aduh. Semacam pola yang sama ketika wisatawan datang gitu, misalnya pengaturan dan sebagainya. Waktu lo kesana gimana Pak? Nah, jadi sebenarnya ya, waktu itu sudah cukup lama ya, gue tuh dapat cerita, kita juga kan waktu itu kan bahwa orang-orang yang datang ke Solo itu sebagian itu dikerahkan. Sebagian ada mobilisasi ya dulu ada ya. mobilisasi ini sudah lama dari lama. awal 2025 sepertinya ya. Baik. Beberapa waktu setelah lengser ya. Setelah lengser betul gitu, dan gue kan juga penasaran ya, apa iya sih ini si pria Solo ini sebegitu dicintainya gitu kan. Ya kan kita nggak tahu juga ya, kita juga tidak kemudian suuzon gitu loh, bahwa tidak ada orang yang mencintai Jokowi selain Iriana Jokowi gitu, dan anak-anaknya tentu saja mencintai. Sangat termul ya yang mencintai Jokowi itu. Ya, sangat tidak. Karena berziarah ke Solo. Oh enggak, itu beda. Itu cuman hanya ingin melihat seperti apa rumahnya gitu. Nah, dan kita juga sudah dapat info waktu itu adalah yang mengerahkan gitu.
Ya. Cuman waktu itu memang belum dapat detailnya seperti apa ya. Baik. Ya biarin dulu lah, biar senang-senang sama orang-orang yang mengunjungi dia gitu. Sebentar, nah ini informasi ini juga saya dapatkan dari kolom komentar. Makanya terima kasih ya di dalam kolom komentar itu. Masya Allah, itu siapa? Itu yang fotonya itu foto kartun tapi fotonya ini siapa? Cutari. Fotonya Cutari. Itu kan ikonik ya. Aduh, aing mah euy. Itu di bawah kolom komentar, aduh kalau mau ketemu sama siapa, kalau mau ketemu sama Jokowi, ayo saya anter, katanya begitu. Dalam pengertian bukan saya anter, dia tahu begitu calo-calo orang yang bisa menawarkan ketemu Jokowi. Ini yang dimaksud memobilisasi. Jadi ini adalah pencitraan lagi. Nah itu ya, orang nggak pernah bener. Pencitraan terus. Maunya menunjukkan orang-orang masih mencintai dia, begitu. Itu yang mau ditunjukkan. Dan apakah itu salah? Ya, kalau kita lihat politik busuk mah ya nggak salah. Jadi kalau kita mau menormalisasi politik tanpa etika, politik busuk mau kita normalisasi, ya sudah, ikuti apa yang Jokowi lakukan begitu. Dan dia sudah masternya, Jokowi sudah masternya di situ. Dan mungkin lebih baik dia menerima tamu ketimbang tukang tambal ban misalnya kan. Ya, dan di situ mulai muncul ada beberapa cerita gitu, ada beberapa orang yang katanya menjadi orang-orang yang mengerahkan lah semacam IO-nya gitu. Iya. Nah, waktu gue datang ke sana itu memang ada masyarakat, dan kita kan juga bisa ngelihat ya, oh ini ada yang murni datang gitu loh. Dan mereka juga happy ketika dikasih kaos gitu. Dan lu juga punya ceritanya soal kaos, jangan lupa nanti di-mention ya. Nah, tapi gue belum melihat waktu itu ada pengerahan. Mungkin karena gue cuma sebentar ya di sana, nggak nyampe setengah jam gitu. Nggak mau terlalu lama juga di sana ya kan. Tentu saja gue juga ada kepentingan lain, jadi kalau bisa segera meninggalkan lokasi gitu. Nah, yang lebih lama kan lu nggak takut, gue tuh nggak takut. Gue yakin kalau di sana tuh nggak mungkin dipukulin gitu atau diapa-apain, nggak mungkin ya. Bagaimanapun bapak ini bukan penculik. Betul, betul. Walaupun dia menculik demokrasi, ya kan? Nah, tapi dia tidak menculik beda tipis orang. ya. Coba itu kan sepakat kita. Ini juga agak jindir Prabowo kan. Ini kan nggak nyulik. Aduh, KM 50 jangan lupa itu ya, ada indikasi. Memang ada indikasi. Ya sama kan, Prabowo juga belum sampai di dipersidangkan gitu. Indikasinya ke sana ada. Ya ala kulli hal ya. Itulah Joko Widodo. Menculik orang. Ya gitu, dan ya bedanya tipis betul. Ya. Coba sebentar ya. Ini karena mumpung lagi liburan, saya ada rencana mau liburan ke Jawa Tengah nih. Ini kira-kira gimana ya? Saya datang jangan dia ke Solo. Kebayang ya, ini Pak siapa Pram tadi ya, nggak mau lama-lama di sana ya. Cuman yakin kalau sampai digebukin nggak bakalan begitu. Cuman mau datang ke sana ya, ke Solo mau ngapain? Ya cuman merasakan atmosfer jadi jurnalis lah begitu ya, seperti Pak Pram ini kan asik juga. Coba tolong tuliskan di bawah di kolom komentar ya. Cerita lu sendiri gimana datang ke sana? Waktu gue ke sana itu memang hanya ada 2 orang yang ke sana. Tapi karena waktu itu Jokowi tidak ada di tempat. Jokowi sedang belusukan waktu itu bagi-bagi THR. Sehari sebelumnya ada wartawan kita di Solo dan di Jogja ya, yang juga datang ke sana untuk mereportase. Gue tidak jauh dari situ, Pram. Ada puluhan orang yang datang ke sana. Memang tidak semua itu hasil mobilisasi sih, Pram. Beberapa di antaranya organik, karena melihat konten-konten influencer yang membagikan konten berwisata di tempat Jokowi dan lain sebagainya itu di Instagram. Salah satu yang pembuat konten atau influencer yang rajin sekali, hampir setiap hari mengeluarkan konten-konten di rumah Jokowi, wisata di rumah Jokowi, itu adalah Bambang Saptono. Oh ya, gue tahu karena pernah muncul juga tuh di Facebook gue gitu kan, reelsnya gitu. Sebentar. Nah itu yang organik itu kan yang menjadi korban marketingnya.
Jokowi atau korban marketingnya tim marketing Jokowi. Lah itu kan kalau misalkan yang organik ini kan dia yang dituju, memang dia adalah ikan yang di bait ya, yang dipancing, dan mereka kena pancing. Kenapa? Ya karena yang mancingnya ada. Siapa ya? Antaranya influencer tadi. Dari mana itu? Ya dari Jokowi. Dia yang masa, coba lihat ini bagaimana ya, kurang tersistematisnya, terorganisirnya. Bagaimana kita mau mengatakan ini organik tidak terorganisir? Yang datang ke situ ya Jokowinya tidak tinggal di sana, dia itu 10 to 6 dan 10 sampai jam 6, bla 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 begitu di belakangnya ya. Masa kita mau mengatakan ini organik? Enggak, ini tadinya ada pengkondisian begitu. Nah, ada orang-orang yang organik, iya, karena menjadi korban dari sini. Ini yang kita sesalkan, banci tampilnya Jokowi itu tidak mau merelakan selesainya cengkraman kekuasaan yang bersangkutan ini ya. Ini narsistik disorder memang ya, NPD ya, narcissistic personality disorder tuh. Dan muncul beberapa kali, ini orang siapa sih, sering banget kan dia ya, ada mukanya dia gitu loh. Ya, dia mantan staf ya di kantor staf presiden gitu ya, ketika era Jokowi dulu ya. KSP ya. KSP, dan juga udah ada kerjaan. Dia ini relawan Jokowi dulu. Dia di mana ada Jokowi, di situ ada Bambang Saptono. Kata Raimundo Rikang. Ini bahasa Rikang ini. Tapi kita juga mewawancarai Bambang Saptono sih, Pram, dan kita tanya ya, apakah konten-kontennya dia itu dilaporkan kepada Jokowi dan ada instruksi dari Jokowi atau tidak. Dan dia mengaku juga ya, dia sering gitu berinteraksi dengan Jokowi dan quote and quote gitulah ya, menceritakan konten-kontennya dan segala macamnya, followersnya berapa dan lain-lain, dan juga menunjukkan kontennya seperti apa. Dan Jokowi bilang, oh ini bagus, angle-nya bagus, kemudian followersnya banyak dan lain sebagainya. Nah gitu. itu membuktikan ya, itu membuktikan bahwa ini meskipun tidak ada direct order dari Jokowi, tetapi Jokowi itu membuka para militannya tadi, para milisia begitu ya. Milisia. Milih kamu itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu. Para milisianya ini untuk membela Jokowi habis-habisan di hadapan media. Dan Jokowi tahu sekarang itu eranya era algoritma. Jadi tidak usah dibayar sekarang, dibayarnya udah sama YouTube. Ya mungkin di belakangnya ada buzzer, saya tidak terlalu memahami itu ya. Saya tidak bisa menuduhkan di belakangnya ada buzzer, sepertinya sih ada. Saya tidak menuduhkan itu. Sepertinya tebak-tebakan saja. Cuman kan seperti YouTuber Nusantara itu diterima dengan baik oleh Joko Widodo. Ya karena memang demikian. Itu kalau kita mau tidak mau ya setidak suka apapun terhadap Jokowi, kita harus mengakui Jokowi itu lebih pintar main politik daripada kita. Ya, itu master of manipulation itu salah satunya Joko Widodo. Dan juga puji-pujian ya, diumbang-umbang gitu ya. Betul. Dan juga ternyata wisatawan yang datang oleh Bambang Saptono ini kadangkala dia membuat sebuah orkestrasi, misalnya meneriakkan yel-yel untuk Jokowi. Kemudian juga berdoa bersama untuk kesembuhan Jokowi, karena Jokowi masih sakit alergi, ya? masih sakit. Sakit apa sih dia sebenarnya? Alergi. Okay. Setelah pulang dari Lo percaya apa alergi? Pantes sampai ada yang tahlilan kemarin itu ya? Ya, gue percaya. Emangnya ada alergi sekian lama kan ya? Kan alergi itu ada banyak sebabnya. Alergi terhadap penyakit, udara, virus, bakteri, gitu kan? Terhadap demokrasi juga mungkin. Ya. Kalau alergi spiritual itu lain. Ya. Coba diceritakan sedikit. Spill sedikit dong. Enggak ada. Ini tahu banyak soal spiritualitasnya Jokowi itu ya kan, aspek-aspek itu. Nah gitu, itu spiritualitas kalau mau Jokowi itu, bukan religiusitas. Jadi Jokowi itu nggak religi, nggak ada sisi religinya. Cuman sisi spiritualnya mungkin ya kental karena tadi kejawen tadi ya. Nah ini menarik perbincangannya dan sangat mengalir sekali. Silahkan lihat ke channel aslinya. Mungkin Anda juga sudah melihat, cuman kangen saja mau ngelihat saya. Jangan-jangan saya yang narsis ini ya. Aduh, amit-amit ya Allah. Ya demikianlah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya channel ini ada manfaat kepada Anda semua, kepada kita semua. Dan semoga mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik. Demikian dulu ya untuk saat ini. Besok lusa insya Allah kita akan kembali membahas Roy Suryo dan ya Rismon, Risis Moneter.
Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.